dari kelompok 3 sedang melakukan pengamatan pada ternak jangkrik, yaitu untuk menyelesaikan mata kuliah aneka ternak dan satwa harapan. Tepatnya kami sedang berada di peternakan jangkrik oleh Bapak Utapea. Ikuti dan saksikan video kami. Klasifikasi pada jangkrik madu yaitu kingdomnya Animalia, filumnya Arthropoda, kelasnya Istetra, ordonya Orthopeda, subordo Ensiphera, dan familinya Gairlidae, subfamili Glidae, dan genus Glides. Jenis jangkrik yang dibudidayakan pada peternakan ini adalah jenis jangkrik madu, yaitu yang memiliki warna yang coklat. Di Indonesia, jenis jangkrik madu ini merupakan salah satu yang paling banyak dibudidayakan. Peternak mengatakan jenis jangkrik madu ini sangat cocok sebagai pakan ikan dan sebagai pakan burung. Jadi bibit yang diperlukan oleh peternak untuk dibesarkan adalah bibit yang sehat, tidak sakit dan juga tidak cacat. Nah, jadi dari peternakan Bapak ini dijelaskan bahwa memang bibit yang bagus itu yang berwarna coklat. Jadi nanti untuk jangkrik yang berwarna kehitaman itu dijadikan sebagai indukan. Dan juga memang di pasaran sendiri yang berwarna kehitaman ini tidak laku, maka dijadikan sebagai indukan. Nah, jadi nanti untuk indukan ini dari menetas itu di hari ke-40 itu yang dijadikan sebagai indukan. Nah, untuk panen sendiri jangkrik ini 30 sampai 35 hari dari setelah telur ini menetas. Di sini beliau menggunakan penerapan breeding atau menghasilkan telur sendiri, di mana beliau membesarkan ternak jangkrik usia 45 hari untuk dijadikan sebagai indukan. Jadi Bapak tadi menjelaskan bahwasannya dalam satu kotak indukan ini bisa menghasilkan, satu kotak kandang kecil indukan ini bisa menghasilkan kurang lebih 1 ons telur, yang mana setelah telur dilahirkan atau dikeluarkan akan diletakkan ke dalam wadah yang ada di sini selama kurang lebih 3 hari. Di sini juga akan menjadi tempat di mana induk-induk itu akan bertelur dan meletakkan telurnya, tempat dia bertelur. Nanti setelah melalui 3 hari, telur-telur tersebut akan dipindahkan ke dalam wadah goni yang berisi pasir dan didiamkan selama kurang lebih 8 hari. Setelahnya baru dipindahkan lagi kembali ke dalam kandang ini dan diletakkan ke dalam wadah ini selama kurang lebih 3 hari lagi, maka telur tersebut akan menetas. Selama masa bertelur, nanti setelah 45 hari para jangkrik ini akan bertelur dalam wadah telur tersebut, dan setelah 3 hari bertelur, bapak tersebut akan mengutipnya. Jadi selama masa hidup jangkrik ini bisa menghasilkan kurang lebih 7 kali proses bertelur, di mana setiap 3 hari bapak tersebut akan mengutip telurnya dan memindahkannya ke dalam wadah yang berisi pasir tersebut. Hingga usia jangkrik di sekitar 65 hari, setelahnya bapak tersebut akan mengakhir seluruh jangkriknya dan menggantinya dengan indukan yang baru. Ini bisa kita lihat di sini pasir yang digunakan untuk menetaskan telur jangkrik menggunakan pasir sungai ya, bukan pasir pantai. Dan nanti setelah jangkrik dipindahkan dari wadah akan dimasukkan ke dalam goni yang berisi pasir ini dan akan diperam selama kurang lebih 8 hari. Sekarang kita akan masuk ke sistem perkandangan dari peternakan jangkrik Parubes ya. Dari yang kita lihat, Parubes ini pakai 3 tipe sistem kandang. Yang pertama itu ada kandang kecil, boleh dilihat di sini. Untuk kandang kecil ini Parubes itu pakai ukuran 60 x 60 x 120 cm. Dan di sebelah sini ada juga kandang tipe sedang. Itu untuk ukuran itu 60 x 120 x 220. Dan untuk yang terakhir itu ada kandang ukuran besar atau bisa juga bilang kandang jumbo. Untuk kandang jumbo itu
ukurannya itu 60 kali 120 kali 220. Untuk pemakaian dari kandang yang besar ini sebenarnya tidak terlalu efektif karena hasil jangkrik yang dihasilkan dari kandang besar ini terlalu banyak, jadi untuk pemasarannya juga terlalu sulit. Karena itu Pak Rubes itu lebih memilih menggunakan kandang yang sedang dan yang kecil karena untuk pemasarannya itu akan lebih mudah dilakukan dan jumlahnya itu tidak terlalu banyak, jadi gampang untuk dipasarkan. Pengendalian hama pada jangkrik di sini. Bapak itu menaruh batu sini supaya hama atau serangga lain tidak masuk. Contohnya seperti cicak. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pakan pemberian jangkriknya. Yang dibutuhkan per kota atau per kandangnya itu sekitar 6 kg per kandang, dan itu hingga panen. Selanjutnya itu untuk pemberian pakannya itu adalah 2 kali sehari, dan hendaknya itu setiap kandang itu habis. Untuk pemberian pakan pada indukan itu biasanya tebu, jagung, dan pur. Sedangkan untuk yang anakan itu diberi batang ubi dan pur. Adapun kandungan nutrisi yang terdapat di dalam pur A206 Gold King, yaitu ada kadar air 13%, protein kasar 14%, lemak kasar 3%, serat kasar 7%, abu 14%, kalsium 3,25 sampai 4,25%, dan fosfor 0,45%. Sedangkan untuk kandungan nutrisi yang terdapat di dalam batang tebu itu ada gula 75 sampai 92%, sukrosa 70 sampai 88%, glukosa 2,0 sampai 4,0%, fruktosa ada 2,0 sampai 4,0%. Dan itu ada komponen organik non gula, protein 0,5 sampai 0,6%, fati 0,1 sampai 0,3%, dan lemak 0,5 sampai 0,15%. Dan untuk nutrisi pada daun ubi kayu itu ada bahan kering 21,6%, protein kasar 24,1%, lemak kasar 4,7%, serat kasar 22,1%, abu 12,1%, kalsium 0,7%, dan TDM 72,3%. Untuk analisis usaha dari peternakan Hutapea jangkrik milik Pak Rubes, Bapak Rubes bisa menghasilkan 180 kilo jangkrik dalam sebulan dengan penjualan per kilonya itu 45.000. Jadi untuk biaya operasionalnya, Bapak Rubes hanya membeli pakan pur A201 dengan merek Golkin, yaitu biayanya sekitar 1.300.000, dan pembelian wadah untuk tempat penjualan sekitar 900.000. Jadi untuk biaya pemasukan dikurang biaya operasional, Bapak Rubes bisa mendapatkan sekitar 5.900.000 dalam sebulannya. Dapat kami simpulkan bahwa Bapak Rubes ini mendapatkan keuntungan dari peternakan jangkrik ini.